Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Wadatul Amnia dengan NIM 062508255523 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua diberi selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Marilah teman-teman kita membaca doa. Doa mulai. Terima kasih. Baik anak-anak, coba perhatikan di samping kanan kiri kalian, apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Siapa? Kemana Samin? Baik, anak-anak, kita doakan teman-teman kita yang tidak masuk, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasional kita kepada bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Harap kepada kalian semua untuk berdiri sejenak. Terima kasih. Silakan kalian duduk kembali. Baik anak-anak, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Untuk itu sekarang coba keluarkan buku tulis kalian dan letakkan di atas meja. Dan kalian sudah siap? Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Hidup damai dan saling memaafkan. Hidup damai dan saling memaafkan. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi hukum halal dan haram. Ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu tujuan pembelajaran hari ini, satu, peserta didik dapat menjelaskan definisi halal dan haram. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan dasar hukum halal dan haram. Ketiga, peserta didik dapat menyebutkan sebab-sebab halal dan haram. Keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi
makanan halal dan haram. Yang kelima, peserta didik dapat menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita SBD dulu ya, biar pelajaran kita hari ini lebih semangat. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, baik anak-anak. Siapa tadi pagi yang sudah sarapan? Sudah sarapan semua ya? Coba tadi sarapannya menunya apa anak? Goreng. Sayur. Moral, apa lagi? Ayam. Oh ya. Ibu tanya sekarang, bagaimana kalian tahu apa yang kalian makan tadi? Menu sarapan tadi pagi itu bisa atau boleh dimakan apa tidak? Kenapa? Iya benar ya, karena tidak mengandung zat bakteri. Iya. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya terkait materi hukum dan halal, Ibu akan menayangkan atau menampilkan sebuah gambar yang ada di depan ya. Kalian tinggal perhatikan apa ya gambar yang Ibu tampilkan di layar. Coba itu apa gambarnya anak-anak? Di sini anak-anak, dalam gambar ini terdapat sebuah studi kasus yang perlu kalian ketahui. Coba siapa yang mau baca? Coba Adit baca. Di sebuah minimarket terdapat sebuah produk dan makanan yang tidak terdapat logo halal. Iya, jadi gambar tersebut adalah produk makanan yang tidak ada logo halal. Lantas bagaimana kalian itu jika dihadapi dengan makanan yang tidak berlogo halal anak-anak? Apa kalian lakukan? Kenapa? Tidak dibeli. Oke. Yang gambar kedua, lihat di situ gambarnya apa? Pencuri yang mencuri apa? Maka di sini juga terdapat studi kasus yang perlu kalian ketahui. Coba siapa yang mau baca? Coba Nabila baca. Yang berbuat semaka memiliki kepanjangan. Bagaimana jika kalian menemukan Ya. Jadi di depan itu adalah gambar seorang pencuri yang ingin memakan buah semangka. Lantas bagaimana anak-anak jika kalian melihat teman kalian yang mencuri semangka bukan milik sendiri? Apakah makanan yang ia makan dari semangka itu halal apa tidak? Tidak, karena apa? Iya, karena hasil mencuri. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya terkait dengan makanan halal dan haram, Ibu akan tampilkan sebuah video pembelajaran. Tolong kalian amati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini murid-murid Ibu semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak Ibu, hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam. Nah, materi hari ini adalah materi tentang hukum halal dan haram. Anak-anak, jadi itu adalah video pembelajaran tentang apa? halal dan haram? Iya, tentang halal dan haram. Baik, Ibu akan mengulas sedikit dari video pembelajaran tadi ya. Halal itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan, boleh digunakan, dan boleh dikonsumsi. Sedangkan haram yaitu sesuatu yang dilarang untuk dilakukan, digunakan, dan dikonsumsi. Ya, jadi sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi itu namanya haram. Baik. Yang pertama, dari zat pertama
dari zatnya. Jadi sesuatu yang halal itu sudah, yang haram itu sudah tidak bisa kita gunakan, tidak bisa kita konsumsi. Contohnya apa? Kayak bangkai hewan, atau kayak daging babi. Itu tidak bisa dikonsumsi, haram hukumnya untuk dimakan. Untuk yang kedua yaitu dari sifat asalnya. Jadi sesuatu yang buruk, anak-anak, perbuatan yang buruk itu tidak boleh dilakukan. Contohnya seperti apa? Seperti mencuri, berjudi, dan semacamnya. Yaitu halal dan haram. Halal dan haram yaitu yang pertama bersumber dari Al-Quran, anak-anak. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran itu sudah jelas ya, harus kita lakukan ya. Jadi apapun yang dihalalkan di dalam Al-Quran itu harus dilakukan ya. Dan yang sesuatu yang tidak boleh dilakukan itu pasti haram ya. Untuk yang kedua yaitu dari hadis atau suatu perbuatan dan perkataan Rasulullah yang dijadikan untuk sumber hukum syariat Islam. Terus yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad itu, anak-anak, adalah sebuah kesepakatan dari para ulama terkait dengan kemaslahatan umat. Jadi kayak semacam tadi logo halal ya. Di Indonesia itu ada sebuah lembaga yang mengurus atau yang menangani terkait dengan produk-produk halal dan haram. Itu namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Iya. Nah, sekarang ibu mau beri contoh terkait makanan halal dan haram. Coba, ini ibu mempunyai sebuah lagu. Biar kalian refresh otaknya, kita nyanyi ya. Nyanyi terlebih dahulu ya, oke? Kita akan menyanyi tentang hukum halal dan haram. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk memaslahatkan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram pertama zat asalnya, dua karena sifatnya, tiga karena prosesnya. Dasar hukumnya itu Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu intilah mari kita hafalkan. Itu adalah lagu tentang hukum halal dan haram. Sudah mengerti? Semuanya sudah paham? Baik, kalau kalian sudah paham, ibu akan memberikan tugas kelompok. Tugas kelompoknya ini tugasnya berbeda-beda, anak. Jadi masing-masing kelompok itu tugasnya beda-beda ya. Untuk hari ini tugas kelompoknya itu ada 4 kelompok. Untuk kelompok 1 di sini kalian ada tugas yang mana untuk kelompok 1 yaitu mencari sebab-sebab hukum halal dan haram. Untuk kelompoknya Adit yaitu mengelompokkan mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Untuk kelompok 3 yaitu mencari sumber hukum dasar dari halal dan haram. Untuk yang kelompoknya Iza itu mengecek kehalalan suatu produk. Ibu bagi dulu ya, ininya ya, kertas-kertasnya ya. Nanti kalian tempel.
yang lain mungkin ada pertanyaan? Ada. Terima kasih teman kalian yang kelompok pertama. Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya, anak-anak? Sudah paham ya? Terima kasih untuk kelompok 1. Sebelum itu pertama semuanya anak kelompok 1. Lanjut ke kelompok kedua. Silakan ke kelompok 2. Maju ke depan. Lanjut untuk kelompok 3. Untuk mempresentasikan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dasar hukum halal dan haram dalam Islam. Presentasi diskusi kalian. Presentasi dari kalian semua, semuanya bagus-bagus, semuanya bisa menjelaskan dengan baik dan semuanya bisa menjawab sesuai dengan apa yang sudah diberikan dalam tugas kelompok. Baik anak-anak, untuk selanjutnya yaitu tugas individu. Ibu akan memberikan sebuah KPD yang harus kalian kerjakan dalam waktu hanya 5 menit. Ya.
Sudah Nana, ayo kumpulkan semuanya. Sudah selesai kan? Ayo kumpulkan semuanya. Hasil dari KPI yang dikumpulkan. Kumpulkan. Ayo dikumpulkan. Baik anak-anak, dari pembelajaran yang tadi mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan. Coba, ada yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Coba Ibu Aulia memberikan kesimpulan tentang materi ini. Kesimpulan yang sudah kita pelajari terkait pembelajaran hukum halal dan haram. Ya, benar. Jadi anak-anak, untuk kesimpulan terkait dengan materi hukum halal dan haram, sesuatu yang boleh digunakan, dan dilakukan itu disebut dengan halal. Sedangkan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan, digunakan, dan dikonsumsi itu disebut dengan haram. Mengerti? Baik, kalau seperti itu anak-anak, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa? Menyanyi, apa lagi? Berdiskusi, apa lagi? Apa? Apa mau bilang? Menyanyi? Ya. Coba Ibu ingin memberikan refleksi terkait dengan pembelajaran hari ini. Makanan seperti daging babi itu termasuk makanan haram.
Siapnya ya? Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang jasa khulafaur rasyidin. Baik, untuk itu sekarang rapikan tempat duduk kalian. Rapikan semuanya. Masukkan kembali buku dan alat tulis kalian ke dalam tasnya. Ya, dirapikan semuanya. Arjun, dirapikan Arjun. Semuanya sudah. Sudah. Baik, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.